kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutub dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh yang membebaskan kau. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan getar. Kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sama-sama katakan, dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja. Dulu sekarang atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan getar. Kemenanganku bersamamu, bersamamu. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru. Yang ku perlukan seorang sahabat, mengisi hampa dalam jiwaku. Terasa dingin di hati, ku bertanya kemanakah kasih yang ku perlukan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, sukacita ya bisa ketemu satu sama lain. Dan boleh nggak saya minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kemudian kasih salam kanan kiri dan katakan terima kasih untuk senyuman Anda yang manis sekali pagi ini. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sukacita sekali ya kita boleh kembali bertemu di hari Minggu ini, bersyukur sama Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Dan kami mau menyapa juga untuk saudara-saudara kita ya yang mengikuti ibadah secara online. Tentunya kami mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali lagi ya sama-sama kita ya secara onsite ya. Kayak mengundang semuanya boleh kita ketemu lagi, kangen juga rupanya ya. Oke, dan selamat beribadah juga untuk saudara-saudara kita yang online. Oke, dan mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, di awal ini jangan lupa ya untuk silent handphonenya dipastikan. Kemudian kalau yang perlu ke toiletnya bisa ke luar sebelah kiri ya. Supaya nanti bisa lebih enak ibadahnya. Dan juga di awal ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita di CDC ada 3 value atau 3 habit yang kita akan jadikan kebiasaan kita. Boleh kita tampilkan? Yang pertama adalah honor the presence. Ya, kita mau hormati hadirat Tuhan. Siapkan hati kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita hargai hadirat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, yang memulihkan kita ya setiap waktu. Dan yang kedua adalah save the words. Dan ini satu kebiasaan yang mungkin sudah lama dijalankan oleh beberapa dari kita, namun juga boleh jadi kebiasaan baru kita. Catat ya Bapak Ibu Saudara ya, setiap kali ada firman Tuhan kita boleh mencatatnya supaya kita boleh kembali merefresh nantinya. Dan yang ketiga, be excited. Woo, ya. Woo. Excited Bapak Ibu Saudara ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik buat kita. Setuju ya? Kita terapkan 3 hal ini. Oke? Dan Bapak Ibu Saudara siap untuk beribadah? Siap. Siap ya? Kalau sudah siap, yuk mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang luar biasa baik, Kau Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya kesempatan hari ini untuk kami boleh berkumpul lagi sebagai satu keluarga, satu sahabat Tuhan. Untuk kami bersama-sama datang menghampiri tahta-Mu, kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami minta hati yang baru Tuhan, untuk kami boleh memberikan sekali lagi Tuhan Yesus yang lebih baik dibanding apa yang kami lakukan di minggu lalu Tuhan. Kami mau hari ini Tuhan Yesus mempersembahkan pujian kami, setiap gerakan kami Tuhan, sikap hati kami Tuhan Yesus. Bahkan yang terpenting Tuhan, kami mau mengorbankan lebih Tuhan, lebih baik di hari ini Tuhan Yesus. Kami memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa ibadah hari ini menjadi ibadah yang berkuasa Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap kebutuhan kami. Engkau yang memenuhi semuanya Tuhan. Apapun juga kebutuhan, akan kesehatan, akan kecukupan dan yang lain-lain Tuhan Yesus. Pulihkan juga Tuhan Yesus bagi setiap kami yang membutuhkan pemulihan keluarga Bapa. Kami minta kemurahan-Mu Bapa. Ketika Engkau ditinggikan, maka Engkau juga yang menolong kami. Breakthrough Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada dalam keluarga besar ini Bapa CDC Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu dan akan berikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Bahwa hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati Pastor Tini Tuhan, yang Engkau sudah siapkan untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan firman-Mu juga Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menanti-nantikan berkat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Lambaikan tangannya. Wow, ada orang-orang yang semangat, yang luar biasa. Mari kita menyembah, mari kita memuji Tuhan kita, sebab Dialah gunung batu, sebab Dialah kota benteng kita. Mari kita bertepuk tangan. Woo. Yes.
Dialah Tuhan yang benar. Dia kekuatan kita. Yes. Mari katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yes. Kuasamu di Mari katakan walau badai menerpa. walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Mari katakan lagi dengan semangat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Mari katakan jemaat saja. Kau Tuhan. Mari jemaat bernyanyi untuk Tuhan. Yes. Mari katakan lagi. Yes Lord. Semesta alam memuja. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam Mari sekali lagi katakan. Dia Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam Katakan sama-sama. Engkau Tuhan yang benar. Yes, kami berseru. Amin, kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan yang benar. Yes, yes, yo, Yes. Jesus. Tuhan yang benar. Sorak kita untuk Tuhan. Dia yang ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat di tempat ini. Thank you Yes. Lord. Thank you Amin. Jesus. Thank you Jesus. Mari kita datang sama Tuhan. Kerinduan hati kita, mari kita bawa sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, mari taruhkan itu di bawah kakinya Tuhan. Mari datang hanya dengan bilang sama Tuhan, Tuhan aku cuman mau deket kakimu, aku hanya mau merasakan Engkau pagi ini. Mari Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Yes Lord, mari kita sembah Dia. Mari kita berbahasa roh, mari kita sembah Dia, bawa hatimu. Berikan space, berikan ruang untuk Roh Kudus bekerja saat kita menyembah Dia. Kiara labase kere dalabaso. Kira labase kere dalamaya sere dalabase kere dalabase re dalabase. Ini kerinduan kami Tuhan. Kira bayase kere baralabase re dalamaya sere lamaya so. Kina maya so. Jesus, Jesus. Haleluya. Kira baralabase re lamaya so.
Oh, mari katakan kami rindu dekat denganmu Tuhan. Yes, Lord. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Mari katakan Dia yang baik. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mari bawa rindu kita sama Tuhan. Menjadi seperti-Mu, Yes, Lord. senangkan hati-Mu. Yes, Lord. Amin Tuhan. Mari katakan sama-sama. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup Amin. karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari katakan lagi, kami rindu dekat denganmu Tuhan. Rindu Mari jemaat bawa hatimu sama Tuhan. dekat denganmu, Angkat suaramu penyembahanmu di hadapan Tuhan. Yesus Oh Jesus. sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan lagi. Tuhan Yesus, ku rindu Jamah kami, padamu, jamah kami Roh Kudus. setiap hari ingin bersamamu. Yes Lord. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami tenggelam merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan sebab lebih baik dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Amen. Di tempat lain. Mari katakan lagi. Sebab lebih baik Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan lagi segenap hati. Amin. Yes Lord. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari Menikmati Engkau Tuhan pagi ini. di pelataran-Mu Yes Jesus. daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan sebab Tuhan Allah. Engkaulah matahari dan perisai kami. Sebab Tuhan Allah Yes Lord. Kami mendeklarasikan iman kami Tuhan. matahari dan perisai. Oh Jesus. Thank you Lord. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Kau Allah. Sebab Tuhan Allah. Yes Lord. Amen. Matahari dan perisai. Jesus. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku.
hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati jamahan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati pelukan-Mu pagi ini Tuhan. berbicara kepada kita. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami dapatkan ketenangan Tuhan. Rabasekera lamayaso, kira bakaya sekera lamayaso.
Haleluya, Jesus. Haleluya. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Segarkan jiwa yang letih lesu Tuhan dalam hadirat-Mu. Pulihkan setiap hati kami, pulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sedang bersama setiap kami Tuhan. Lord Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Tiada lain yang kita perlukan hari ini, pagi ini, hanya Tuhan. Jesus. Mari katakan, sebab lebih baik. Sebab lebih baik satu hari, yes Lord, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari katakan, sebab Engkaulah Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah, Kau matahari dan perisai. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah. Mari katakan imanmu di hadapan Tuhan. Matahari dan perisai, thank you Jesus. Kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari sebentar kita sembah Dia. Kira labase kira barama-rama, kira labase kira baralabase dede labase. Kira labase kira Yara lama yara lama, mari kita sembah Dia sebentar. Ini adalah lama yara kata siana lamu. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Ini kata siana lamu. Thank you Lord, thank you Lord. Yes, Lord. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you Lord Jesus, thank you. Tuhan, Kau Allah yang besar. Engkau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami percaya pada saat kami menyembah-Mu, Engkau ada dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau Allah yang hidup. Mujizat-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami bersyukur Engkau pun hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini.
Biarlah kami siap mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dan kami percaya firman-Mu adalah benih yang ditabur dan berakar di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau akan mengubah hidup kami. Engkau akan membawa kami terus naik dan naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Thank you Lord Jesus. Urapi hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu saja yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang online. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, silakan duduk. Sekali lagi katakan kepada kiri kanan, aku senang kau hadir di sini. Bersyukur ya, kita bisa ketemu di dalam komunitas tubuh Kristus. Itu adalah hari yang luar biasa. Oke, salam dari CDC Depok. Saya ingin sampaikan juga bahwa kita terus maju karena gereja ini adalah milik Tuhan. Amin. Bukan milik siapa-siapa, kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, tema kita pagi hari ini yang ingin saya bagikan adalah learn to be self-sufficient atau belajar mencukupkan diri. Tema ini saya bagikan karena terkait dengan tema triwulan kita. Ya, tema triwulan kita yang triwulan 3 adalah the fruit of financial giving. Artinya apa? Buah dari memberkati. Ternyata memberkati itu ada buahnya. Kita lihat satu ayat yang terkaitan dengan tema kita ya. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Dan ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ternyata jemaat di Filipi pun memberkati pelayanan Paulus pada saat pemberitaan Injil. Karena kita tahu bahwa Paulus keliling dari kota ke kota, negara ke negara untuk menyampaikan berita Injil. Dan itu semua perlu dana pastinya. Itu diberkati oleh salah satu yang rajin memberkati Paulus adalah jemaat di Filipi. Dikatakan di sini makanya ayat ini kalimat Paulus kepada Filipi adalah bukan pemberian sebetulnya. Yang lebih menguntungkan pada saat kita memberi itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi memberi itu kita sukarela pastinya, sukacita. Tetapi yang lebih beruntung bukan yang diberi, yang lebih beruntung itu yang memberi. Amin. Nah, itulah ayat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi kamu harus bersyukur pada saat kamu memberkati aku untuk pelayananku. Kamu lebih penting adalah buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Makanya tema kita triwulan 3 ini adalah the fruit of financial giving. Luar biasa enggak berkat dari memberi itu malah memperbesar keuntungan yang memberi bukan yang diberi. Logikanya manusia dunia kan kalau memberi dan diberi yang beruntung yang diberi ya. Tetapi di prinsip firman Tuhan yang beruntung adalah yang memberi karena menghasilkan buah yang lebih besar. Nah kita tahu Paulus itu selain pelayanan sebagai seorang rasul, dia juga bekerja sebetulnya. Tetapi pekerjaannya kita tahu sebagai tukang kemah atau tenda, bisa dibaca di Kisah Rasul 18 ayat 3, saya nggak tampilkan. Tetapi itulah pekerjaannya Rasul Paulus untuk membiayai kebutuhannya pribadi tentunya. Dan untuk penginjilan dia perlu dana, banyak donaturnya. Dan tetapi kita tahu itulah Paulus begitu berani bayar harga dalam pelayanan. Hari ini kaitannya dengan belajar mencukupkan diri, saya ingin kupas dari pesan-pesan Paulus kepada jemaat di Filipi, tidak keluar dari Kisah Para Rasul Filipi 4 ayat Filipi 4 ini. Jadi contohnya kita lihat ayatnya yuk. Filipi 4 ayat 11, silahkan Bapak Ibu baca yang kuat. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Filipi 4 ayat 11 menceritakan Rasul Paulus mengajarkan bahwa
dia sendiri sebagai seorang pekerja, yaitu tukang tenda atau tukang kemah, tetapi dia juga pelayanan sebagai rasul, penginjilan. Dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ingat di sini, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi. Saya mau tanya, kata cukup, apakah dalam hidup kita cukup itu selalu ada atau selalu kurang? Apakah jujur kita merasa cukup? Tanya kiri kanan, Kak, apakah kamu sudah merasa cukup? Tanya kiri kanannya, jawabnya dalam hati. Sebenarnya kalau kita ngomong sudah merasa cukup, jawabannya sudah, itu keren banget sebetulnya. Nggak gampang untuk kita bilang sudah merasa cukup. Karena selalu manusia kebanyakan, termasuk saya pastinya, bukannya cukup, selalu kurang iya. Selalu kurang iya. Contohnya, faktanya ya, orang selalu merasa tidak cukup dan kurang terus, apalagi promosi iklan ada di mana-mana. Punya HP sudah punya, begitu muncul yang baru pengen ganti HP baru enggak? Pengen ya? Atau di sini enggak ada yang pernah pengen ganti HP baru? Tunggu HP-nya jebol dulu ya baru ganti baru. Tapi banyak kan biasanya orang belum HP-nya belum jebol masih bisa dipakai juga tetap pengen ganti begitu promosi iklan keluar model HP yang lebih canggih. Dan kemudian juga sama, udah belum punya rumah pengen punya rumah. Udah punya rumah satu, pengen investasi rumah lagi, katanya menguntungkan, nggak pernah puas. Sudah belum punya mobil, pengen punya mobil. Udah punya mobil satu, pengen punya mobil dua. Kalau ditanya mobil dua buat apa? Satu buat ke kantor, satu buat istri ke pasar sama nganter anak sekolah. Jadi mobilnya dua, selalu kurang. Bahkan hati-hati, itu nggak pernah selesai. Karena apa? Atau ada yang ngomong punya istri satu nggak cukup, istrinya udah habis belum? Nggak ada di sini ya, istrinya satu cukup seumur hidup ya. Jadi kalau kita ngomong cukup, gampang nyebutnya, prakteknya ternyata selalu kurang. Apalagi muncul iklan, ada restoran baru buka, di IG tuh banyak banget iklan restoran, pengen nyoba ah, lama-lama pengeluaran untuk makan di luar jadi membengkak ya. Jadi namanya mencukupkan diri sekali lagi itu proses belajar. Dan namanya belajar itu nggak ada yang instan. Namanya belajar itu proses panjang. Paulus saja bilang, saya pun belajar mencukupkan diri. Sebagai seorang rasul yang cinta Tuhan, udah bertobat, dia terus belajar mencukupkan diri. Karena tantangan dunia ini terlalu menggiurkan untuk kita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Gak pernah cukup ya. Jadi tidak instan ya. Ada satu quote yang saya baca dari beberapa di Google ya. Bahaya kalau kita tidak belajar mencukupkan diri adalah kita akan terjerat hutang dan kita akan hidup dari hutang. Banyakkah kasus terjerat hutang di medsos kedengaran? Banyak banget. Ada pinjol, ada investasi bodong dan sebagainya ya. Akhirnya kita akan terjerat hutang. Ini semua harus diputuskan di dalam nama Yesus. Saya kasih tahu Bapak Ibu, memutuskan kutuk hutang adalah stop berhutang. Gak ada solusi lain. Memang resikonya berat, resikonya adalah nama baik. Tapi itu lebih baik daripada kita gali lubang, tutup lubang. Karena apa? Gak ada solusi lain. Memutuskan kutuk hutang adalah stop berhutang. Mau di apapun resikonya hadapi. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah penolong yang ajaib. Amin. Saya beberapa kali melayani beberapa orang atau yang melakukan hal ini, mengalami ini. Dan saya bilang gak apa-apa. Mau dibelas namanya diburuk kayak apa, gak apa-apa. Yang menentukan hidup kita dan keselamatan kita adalah Tuhan, bukan orang-orang yang menilai kita. Betul? Tuhan kita adalah Allah yang membela. Tuhan kita adalah yang akan membawa kita keluar dari masalah kita. Jadi harus diputuskan. Jadi saya mau bagikan hari ini adalah 4 poin bagaimana belajar mencukupkan diri atau self-sufficient. Itu gimana caranya? Yang nomor 1 adalah
able to distinguish want or need. Artinya apa? Mampu membedakan keinginan atau kebutuhan. Itu dua hal yang gak gampang bedainnya. Semua orang kalau lagi kepengen banget akan mengatakan ini gue butuh, padahal cuman kepengen. Butuh sama kepengen itu adalah dua hal yang sulit dibedakan oleh orang yang lagi kepengen banget. Tapi buat orang lain bisa menilainya lebih gampang karena dia gak kepengen. Nah, jadi gimana cara belajarnya? Saya mau kasih clue, ayatnya ada di Markus 4 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan ayat 18, Bapak Ibu yang 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Silakan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan ayat ini. Ini adalah kisah tentang ilustrasi perumpamaan tentang seorang penabur. Ada di lengkapnya, ada di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Silakan baca di rumah. Di sini benih yang ditabur adalah firman Tuhan dan tanah adalah hati kita. Di sini ada ilustrasi. Kalau firman Tuhan itu ditabur di tanah yang disebutkan di sini terlindas oleh keinginan-keinginan, akan menyebabkan firman Tuhan tersebut tidak berbuah. Jadi sebenarnya keinginan itu yang berkelebihan akan menghancurkan firman Tuhan dalam hati kita dan pikiran kita. Hati-hati dengan keinginan kita. Oleh karena itu selalu bawa dalam doa. Punya keinginan enggak dosa kan? Enggak ada yang dosa. Mau bawa dalam doa boleh? Boleh. Tapi Tuhan yang menetapkan apakah itu keinginanmu atau kebutuhanmu. Jadi berarti sebagai Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia, Dia tahu apa kebutuhan kita. Dia tahu apa yang lebih prioritas untuk kita. Bawa saja apa yang kita inginkan maupun kita butuhkan dalam doa-doa kita. Mau itu doa di Kersel, mau itu doa pribadi, mau itu doa dalam kelompok kecil, apapun boleh dibawa dalam doa. Cuman kembali lagi Tuhan yang memutuskan. Apakah itu keinginan? Nah, hati-hati, keinginan itu muncul dari mana sih? Keinginan itu muncul dari apa yang kita lihat setiap hari dan apa yang kita dengar setiap hari. Mau itu dari kata orang, mau itu dari kata istri atau suami, kata anak-anak, lihat IG, lihat Facebook, apapun dimanapun itu muncullah keinginan. Nah, makanya keinginan itu diprovokasi oleh iblis. Iblis akan menunggangi keinginan tersebut dan dengan mudah kita akan tertipu. Jadi iblis itu bapak segala dusta ya. Padahal cuman keinginan dibilangnya itu kebutuhan kamu, penting banget kamu punya. Dan ditambah lagi sekarang keinginan itu gampang didapat. Fasilitasnya banyak. Mau kartu kredit gampang. Mau pinjol gampang, apapun ya. Jadi hati-hati dengan keinginan yang menyebabkan akhirnya malah merugikan. Makanya ini adalah quote yang mengatakan, be careful with what you see, be careful with what you hear. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat dan hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Karena kalau itu memacu pikiran kita dan hati kita muncul keinginan, itu yang akan merusak prinsip mencukupkan kebutuhan kita. Karena kita harusnya cukup, tapi kita akan selalu kurang gara-gara dipicu oleh keinginan. Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Ini ayat yang keren banget. Filipi 4 ayat 19. Inilah jawaban Tuhan kalau kita tidak dijawab doa kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak mau memberikan kita yang terbaik. Baca silakan yang kuat. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau namanya keperluan itu adalah kebutuhan. Jadi gak mungkin kalau namanya kebutuhan Tuhan gak kasih. Yang Tuhan gak kasih itu adalah keinginan yang bukan kebutuhan dan tidak menjadi prioritas. Dan menurut Tuhan kalau dikasih malah tidak mendatangkan kebaikan. Lebih baik saya rem karena Tuhan terlalu sayang dengan kita. Sama dengan anak-anak kita. Pada saat semua orang tua apakah selalu mengabulkan permintaan anaknya 100%? Tentunya tidak.
Ada beberapa yang penting tentu kita berikan, tetapi ada beberapa yang tidak penting atau kita tahu itu masih bisa ditunda, nggak butuh-butuh urgent sekarang, ya kita pending. Karena semua yang diinginkan oleh anak belum tentu kebutuhan. Orang tua lebih bijak karena lebih berpengalaman. Sama dengan kita dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, bagi yang khawatir dan takut dan ragu, merasa kecewa doanya belum dijawab, minta ampun sama Tuhan. Karena janji ini, ucapkan, confesskan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi gak mungkin Tuhan menelantarkan kita. Kalau itu keperluan, pasti Tuhan berikan untuk kita. Lalu Paulus di sini mengingatkan jemaat di Filipi bahwa Tuhan berjanji mencukupkan segala keperluan kita. Itulah keuntungannya kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, saya mau kasih contoh sebuah keinginan dan sebuah keperluan. Tentu kita sulit membedakan kalau kita merasa itu butuh banget. Saya mau kasih tahu, dulu beberapa tahun yang lalu saya dan suami saya pernah punya keinginan. Doa bersama, aduh kita kepengen banget deh ke Israel berdua. Niat ke Israel berdua. Saya mau tanya, ke Israel itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan kan, bukan kebutuhan kan. Kalau nggak ke Israel kan nggak mati ya. Karena itu keinginan, bukan kebutuhan. Boleh nggak bawa dalam doa keinginan itu? Tentu boleh. Nah, kita mulai nabung. Usaha nggak cuma doa tapi usaha ya, nabung. Tetapi ternyata pada saat kita nabung, namanya pengeluaran tetap jalan terus setiap bulan. Entah itu bayar uang kuliah anak, entah ini itu biaya hidup. Akhirnya tabungannya dalam 1 tahun terkumpulnya hanya untuk pergi 1 orang ke Israel. Jadi saya bilang, Tuhan gak cukup tabungan buat 2 orang, gede banget. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mulai tahun depan yuk kita nabung lagi, semoga cukup ya. Nah, terus kita mulai nabung lagi, kembali lagi. Doa kami di tahun kedua, tetap hasil tabungannya hanya cukup untuk 1 orang pergi. Kami sudah nyaris putus asa sebetulnya waktu itu. Nyaris putus asa, wah berat ya kalau pergi berdua, biayanya terlalu gede buat kita, gak pernah cukup tabungannya. Jadi berarti udahlah forget it aja. Saya berharap seperti itu, karena itu cuma keinginan, forget it aja. Tetapi satu hal, tadi kembali lagi, pada saat kita memberi, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, Tuhan bisa kasih reward kita untuk menjawab keinginan kita. Amin. Sama seperti seorang anak, pada saat dia rajin belajar, rajin sekolahnya, berprestasi, sekalipun dia gak minta hadiah papa mamanya, saya mau tanya, papa mamanya ngasih hadiah gak kalau dia berprestasi? Pasti karena sayang dan mengucapkan syukur usaha kamu, effort yang kamu keluarkan, itulah yang papa mama harapkan. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Pada saat waktu itu udah tahun kedua kami sudah hopeless rasanya, udahlah lupakan sajalah ke Israel berdua karena nggak mungkin saya pergi sendiri. Nah akhirnya saya mulai mengurangi frekuensi, udahlah Tuhan kami tahu kebutuhan banyak, kebutuhan pelayanan, kebutuhan hidup, kebutuhan ini itu banyak, sudahlah. Tapi satu hari di tahun 2017 akhir, tiba-tiba ada telepon di hari ulang tahun saya. Ada ulang tahun saya, di telepon adik saya. Tini kepengen ke Israel enggak? Saya kaget dia nanya gitu kan. Ya kepengen lah, dari dulu juga udah doa nih, udah 2 tahun nabung gak cukup-cukup buat berdua. Oke, terus dalam doa ada hadiah 1 tiket buat kamu ke Israel gratis. Wow, saya amazing. Jadi akhirnya tahun 2018 kami pergi ke Israel berdua hanya membayar 1 orang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Artinya Tuhan bisa menjawab enggak keinginan kita? Bisa, dan itulah saya baru nyadar seperti yang ada di Filipi 4 tadi mengatakan bahwa pada saat kita rajin melayani jiwa-jiwa, apapun situasi dan kondisinya, mau itu uang, mau itu waktu, mau itu tenaga, berikan yang terbaik untuk pemberian untuk jiwa-jiwa untuk sesama, itu akan lebih menguntungkan kamu daripada yang diberi. Dan keuntungan itu akan kembali balik ke kita. Karena Tuhan akan memberikan reward untuk kita, untuk kesetiaan kita. Dan saya tidak pernah mimpi, saya tidak pernah minta gratis ke Israel 1 orang. Kami hanya berusaha nabung dan tetap pelayanan. Ternyata Tuhan jawab, kami berhasil pergi ke Israel berdua dengan hanya tiket 1 orang.
itulah hadiah dari Tuhan untuk menjawab keinginan. Saya kasih tahu, keinginan tidak salah. Silakan bawa dalam doa. Tapi jangan pernah menyepelekan pemberian, lakukan terus dalam pelayanan. Jangan pernah malas pelayanan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bicara keinginan. Itulah kunci pertama, mampu bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau belum dijawab, ya jangan ngambek sama Tuhan. Terus bawa aja dalam doa. Nomor 2 yang harus dilakukan untuk kita belajar mencukupkan diri adalah don't compare, atau jangan membandingkan harta kita dengan harta orang lain ya. Kita lihat ayatnya. Ulangan 5 ayat 21, saya akan bacakan. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ulangan 5 ayat 21 ini adalah 10 perintah Tuhan yang terakhir, yang nomor 10. Saya mau tanya, 10 perintah Tuhan itu wajib apa enggak? Wajib, sunnah namanya. Kalau namanya 10 perintah Allah itu wajib, gak bisa nawar. 10-10-nya harus lakukan. Gak bisa 9, gak bisa 8, gak bisa 7. Atau kita pilih mana yang kita anggap bisa, mana yang gak bisa kita forget it. Gak boleh, namanya 10 perintah Allah dan wajib kita lakukan. Nah, maksudnya don't compare, jangan bandingin dengan orang lain punya. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Di sini nggak ada ya. Jangan suka ngeliatin rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau karena kita ngeliatin rumput tetangga dan ngeliatin diri kita kurang terus. Itu mah orang menderita namanya. Nah, jadi contoh, tetangga punya mobil baru. Mobil kita 7 tahun belum ganti. Dan akhirnya kita bilang, aduh Pak, atau ya Mak, kapan ya kita bisa ganti mobil baru? Tuh tetangga mobilnya udah tahun muda. Kita 7 tahun kok belum ganti-ganti ya. Lah kalau kita kerjanya cuman begitu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Karena kita selalu compare dengan barang orang lain. Kemudian teman punya laptop baru, laptop kita masih jadul. Sama, kenapa laptop kita kok masih jadul belum ganti? Bertobat ya yang punya keinginan untuk selalu menginginkan barang seperti barang orang lain. Jadi padahal kita masih bisa pakai laptop kita, kenapa kita harus ganti? Kecuali kalau untuk pekerjaan dan speknya harus ditambah, itu lain cerita karena kebutuhan pekerjaan. Nah, hal itulah yang saya mau kasih tahu, pentingnya jangan membandingkan dengan barang-barang orang lain karena itu tidak berguna atau tidak penting, malah jadi mencuri damai sejahtera kita dan kita akhirnya bersaing secara tidak sehat dengan orang lain. Mulai sekarang lebih baik kita melihat ke bawah daripada kita melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas itu artinya gini, orang itu punya ini kita belum punya, orang itu punya ini kita belum punya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, stop lakukan itu. Jadi kita lihat ke bawah, kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita apa yang kita miliki saat ini. Jadi mulailah mensyukuri apa ya, atau mengingat apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Katakan kiri kanan, bersyukurlah untuk yang Tuhan sudah berikan. Jadi belajarlah menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Maka tadi don't compare nomor 2. Yang ketiga adalah thanksgiving. Itu cara belajar mencukupkan diri kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Bersyukurlah apa yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur kita sudah punya ini, kita sudah punya itu, kita memiliki ini. Bersyukurlah untuk apa yang ada. Jangan bersyukur untuk apa yang tidak ada. Karena yang ada nanti kita nuntut sama Tuhan. Itu yang nomor 3. Betapa pentingnya kita bersyukur. Ayatnya ada di Filipi 4, ayat 6 dan 7. Saya bacakan ayat 6, Bapak Ibu yang ke-7 ya, yang kuat ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Amin. Ayat ini menegur kita, atau kembali lagi yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kalau punya keinginan, gak masalah, gak dosa, bersyukurlah, naikkan dalam doa, dan juga bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan yang pasti, damai sejahtera Allah gak pernah keluar dari pikiran dan hati kita. Itu indikator bahwa kita tidak terjebak dengan keinginan yang salah. Kalau kita punya keinginan dan kita minta terus kepada Tuhan sampai kita merasa lelah dan kita merasa kenapa ya kok gini ya, mulai tanya sama Tuhan, mulai beresin hati kita. Bersyukur kalau memang belum waktunya, Tuhan gak akan kasih, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena kita belum siap untuk menerimanya. Jadi betapa pentingnya kita tetap berdoa dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita mengimani kalau satu hari nanti tepatnya waktunya tepat menurut Tuhan, Tuhan akan berikan sesuai dengan rencananya. Banyak hal kita sering gak bisa bedain hal ini. Saya mau kasih contoh kejadian antara, saya mau tanya nih, membayar uang kuliah. Itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Semua tahu bahwa uang kuliah harus dibayar. Karena kalau tidak dibayar akan menyebabkan kena DOK, kena sanksi dan sebagainya. Ini pengalaman saya waktu Kevin masih kuliah. Satu hari Kevin, kita masih bayar cicilan uang pangkal dan waktu itu kita mau bayar semester 2. Nah, bayaran semester 2-nya itu adalah deadline-nya di Januari, termasuk melunasi uang pangkalnya pas awal masuk semester 1. Cukup besar jumlahnya dan tabungan kami gak cukup waktu itu di bulan Januari tahun tersebut. Nah, waktu pengumuman harus dibayar deadline-nya tanggal berapa Januari, misalnya tanggal 15 ya, Kevin udah bilang, "Mah, tanggal 15 harus bayar sekian." Aduh, gede banget ya. Kita belum ada tabungannya. Saya bilang, "Yuk kita doa." Ini kebutuhan ya, kita doa. Setiap hari kita dari bulan Desember kita sudah berdoa bersama begitu ada pengumuman untuk melunasi tanggal 15 Januari. Kami berdoa di mesbah keluarga di rumah. Apa yang terjadi? Hari berganti hari, gak ada perubahan apa-apa. Tapi kita percaya gak Allah kita menyediakan. Dia adalah Yehova Jireh. Amin. Nah, kita bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Tiba-tiba di awal Januari saya dapat email waktu itu di kantor. Dan emailnya bunyinya pengumuman kepada staf, yaitu saya, khusus kepada saya, bahwa sebetulnya gaji kamu itu naik dari bulan Juni tahun lalu, tetapi kami baru umumkan sekarang dan Januari ini kamu akan terima rapelannya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi Januari keluar gaji baru yang sudah naik plus kerapelan kenaikan gaji dari Juni. Saya lagi mikir ada kantor enggak yang mengumumkan kenaikan gajinya mundur 6 bulan yang lalu. Ada juga pengumuman bulan depan naik, betul enggak? Lah ini pengumumannya terbalik, 6 bulan mundur. Saya jadi bingung bacanya. Ya ampun Tuhan, ternyata bulan Januari masuklah ke rekening saya rapelan kenaikan gaji 6 bulan ditambah gaji yang baru di bulan Januari. Saya sampai amazing, Tuhan sediakan last minute dan kami bisa melunasi seluruh uang pangkal yang masih belum lunas dan uang semester kedua di bulan Januari. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia adalah Yehova Jireh. Amin. Katakan kiri kanan, Allah adalah Yehova Jireh. Bersyukurlah, Tuhan gak pernah telat karena dia mencukupkan segala sesuatu. Belajarlah, jangan kita panik dan cari utang kiri kanan. Itu dosa ya. Kalau gak ada, Tuhan belum sediakan, stop di situ. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau Tuhan buka jalan, yang amazing, di luar dari pikiran kita, Tuhan sediakan. Ini gak gampang Bapak Ibu. Prakteknya kita setiap hari empot-empotan. Betul gak? Setiap hari ketar-ketir. Aduh Tuhan ini udah deadline. 3 hari lagi deadline. Siapa bilang? Tuhan juga tahu waktu. Tuhan juga tahu kalau memang deadline. Gak perlu dilaporin kalau ini deadline. Tuhan sudah lebih ngerti dan kapan kita lunasi. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan cari penyakit ya Bapak Ibu kalau mau belajar mencukupkan diri dengan segala sesuatu. Nah, jadi kata-kata bijak atau quote yang saya dapat dari buku Rejoice
with what we have. Artinya bersukacitalah dengan apa yang kita miliki. Jadi janganlah kita bersukacita kepengen ini itu terus maksa Tuhan. Emang yang jadi Tuhan siapa ya? Jadi bersyukurlah. Rejoice itu adalah bersukacita, itu adalah sebuah pilihan. Di saat kita memikirkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita selama ini, kita bisa bersukacita. Tapi kalau kita mikirin yang gak punya terus, ya kita akan bersungut-sungut. Jadi bersukacitalah, bersyukurlah, dan Tuhan pasti memberikan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan Paulus pun bisa dibayangin, kehidupan Paulus dia selalu bersukacita, padahal Paulus itu terkenal dengan deretan penderitaannya. Betul apa enggak? Paulus itu dalam pelayanannya setelah dia bertobat dari Saulus menjadi Paulus, itu bukannya enak. Dikejar-kejar, mau dibunuh, dianiaya, keluar masuk penjara. Tapi dia bisa menasihati orang-orang atau murid Yesus yang lain seperti ayat-ayat di Filipi. Bayangin, mending kalau dia hidupnya enak. Orang kalau hidupnya enak kasih nasihat enak ya, karena kita juga enak. Tapi orang gak enak hidupnya masih bisa memberi nasihat orang-orang yang di luar penjara. Sedangkan dia sendiri di dalam penjara. Karena apa? Karena Paulus mempraktekkan apa yang dia nasihatkan. Dia tetap bersyukur meskipun dia di dalam penjara, dan dia mengatakan seluruh penderitaannya di dalam Kristus itu semua juga adalah kasih karunia. Ada yang paling mahal yang dia syukuri adalah karena Yesus sudah memilih dia untuk diselamatkan, dan gak ada yang lebih mahal dari itu. Itu membuat Paulus tetap kuat, tegar di masa-masa sulitnya. Nah, yang keempat, ini yang juga paling penting, yang terakhir, kalau kita mau belajar mencukupkan diri adalah dengan kekuatan Tuhan. Memang tidak akan mampu kalau sendirian. Yang bikin kita gak mampu apa? Khawatir, takut, ketar-ketir, itu semua pikiran kita yang perangnya. Jadi with God's strength, itulah kita akan mampu belajar mencukupkan diri. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 13. Silakan baca yang kuat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan menciptakan kita, Dia memelihara kita, Dia mengasihi kita, Dia sudah memberikan nyawanya yang mahal untuk kita. Kalau cuman kebutuhan hidup kita sehari-hari, kecil buat Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak cukupkan. Amin. Jadi jangan pernah kita dikuasai rasa takut dan khawatir, pakai jalan pintas, pakai mengandalkan manusia. Itu semua adalah tipuan iblis. Stop untuk tidak mengandalkan manusia, karena itu menjadi terkutuk di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan menghadapinya, hadapi dengan iman, dan solusinya selalu datang dari Tuhan. Kalau memang itu butuh, last minute pun Tuhan bisa tolong. Seperti tadi saya bayar uang kuliah anak saya, itu pun last minute Tuhan tolong. Tapi kalau memang belum pun, apapun resikonya, hadapi dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saat Tuhan belum menjawab kebutuhan kita, menurut kita loh, kok Tuhan belum jawab ya kebutuhan kita? Sebenarnya jangan-jangan Tuhan bilang itu bukan kebutuhan kamu saat ini. Karena Tuhan mau membentuk karakter kita untuk tegar, lebih beriman, tangguh untuk terus mengandalkan Tuhan. Iman kita naik kelas, dan inilah proses. Nah, belajar mencukupkan diri ini adalah proses kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang tangguh, tahan bantingan, tahan goncangan, dan terus mengandalkan Tuhan. Saya kasih ilustrasi yang paling gampang. Ada seorang para orang tua yang anaknya belajar jalan. Saya mau kasih tahu, pernah enggak atau mungkin tidak pernah anak kita yang belajar jalan enggak pernah jatuh? Pasti pernah jatuh kan? Mana ada anak belajar jalan enggak pernah jatuh? Namanya juga belum bisa jalan bagus. Dia masih baru belajar jalan umur setahun. Pasti dia pernah jatuh. Kalau jatuh, apa kita marah-marahin? Kan enggak. Karena dia sedang belajar jalan. Jadi kalau jatuh, ayo bangun, gak apa-apa, belajar jalan lagi. Sampai dia canggih belajar berjalan. Saya mau cerita beberapa bulan yang lalu, waktu Kera, cucu saya, ulang tahun yang kelima, dia ditanya sama uncle-nya, sama Uncle Kevin ya. Kera mau hadiah apa? Kaget jawabannya, kita semua kaget. Dia jawab minta sama Uncle Kevin, Uncle beliin Kera roller skate.
Kamu bisa main roller skate? Nggak bisa. Kenapa kamu mau beli roller skate? Kira mau bisa, karena dia ngelihat di TV, anak-anak yang lebih besar main roller skate kayaknya seru banget. Jadi dia kepengen belajar. Dia nggak tahu kalau main roller skate resikonya jatuh bonyok, betul nggak? Nah dia nggak ngerti, namanya anak 5 tahun. Tapi gara-gara dia minta, dibawalah kita ke toko olahraga. Dan akhirnya nyoba roller skate dan dibeliin, betulan. Pada saat hari pertama belajar di depan rumahnya, dia belajar ya di depan rumahnya, dipegangin sama dedinya, berdiri aja nyerodot-nyerodot tapi masih dipegangin. Ya kan namanya roller skate kan rodanya nyelonong ya. Akhirnya masih mending pegangannya dari depan nabrak dedinya. Terus mulai jaga jarak, rada mundur dedinya. Terus dia dikasih tahu agak bungkuk, kakinya gini, agak melebar, dorongnya satu-satu gini. Tahu nggak itu namanya jatuh nyerodot di aspal. Bisa dibayangin lututnya bonyoknya kayak apa? Nyerodot di aspal nih, nangis sampai kejer nggak karo-karoan. Terus akhirnya kan dibersihin lukanya karena jalanan depan rumahnya aspal. Di betadin teriak-teriak. Pernah luka di lutut dikasih betadin perihnya kayak apa? Perih banget kan? Wis dia nangis kayak apa? Saya pikir dia kapok. Nah ternyata udah sakitnya hilang, lupa. Belajar Dedi roller skate-nya, belajar. Kemarin pas ketemu dengan enteng dia bilang gini, Oma aku udah bisa berdiri dan maju pakai roller skate sendiri tanpa dipegangi. Wow keren banget. Dan ternyata dia tunjukin, dia pamerin emang sudah mulai bisa. Itu satu hal namanya proses. Nggak gampang main roller skate, betul nggak? Nggak gampang belajar mencukupkan diri segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh, tapi Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap mendidik kita untuk cukup di dalam segala hal. Amin. Katakan kiri kanan, hidupmu selalu berkecukupan. Jadi ini kata-kata bijak yang saya ambil dari salah satu buku rohani. Kata-katanya bagus banget. The process is painful, but the end result is beautiful. Jadi semua proses itu pasti menyakitkan, tapi hasil akhirnya selalu indah. Jangan pernah takut di proses Tuhan untuk belajar mencukupkan diri. Tetap nahan untuk gak cari utangan, tetap nahan untuk tidak mengandalkan manusia, tetap tangguh untuk tetap mengandalkan Tuhan. Satu lagi kata-kata quote dari buku rohani, spiritual muscle have the same principle as body muscles. We need to stretch it. Artinya otot spiritual punya prinsip yang sama dengan otot tubuh. Kita perlu meregangkannya. Kita perlu ngerasain deg-degan. Kita perlu ngerasain ketar-ketir. Tapi yang saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah terlambat turun tangan. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan tidak pernah terlambat turun tangan. Jadi slide terakhir, 4 hal yang harus didiskusikan di Kersel. Prinsip untuk belajar self-sufficient atau mencukupkan diri. 1, able to distinguish want or need. Mampu bedakan kemauan atau keinginan, kebutuhan atau keinginan. Kedua, don't compare, jangan bandingin rumput tetangga lebih hijau. 3, thanksgiving, bersyukurlah. 4, with God's strength, dengan kekuatan Tuhan. Sharekan pengalaman kita kepada sesama teman-teman di Kersel. Kita pernah mengalaminya dan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saya percaya ini semua firman belum ada artinya kalau kita belum melakukannya. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagikan dengan teman-teman Kersel. Saksikan kepada setiap orang yang pernah mengalami pergumulan yang sama. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang kaya. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau Allah yang memberikan kami kebutuhan kami berkelimpahan karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan. Berikan kami iman yang tangguh. Berikan kami kekuatan menghadapi segala sesuatu. Dan kami tidak perlu khawatir. Segala khawatir, ketakutan, itu semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memegang hidup kami. Mulai hari ini dan sampai akhir hidup kami. Engkau tetap memelihara kami. Thank you Lord Jesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yes. Wow, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan yang luar biasa. Thank you, Pastor Tini. Nah, sekarang kita mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di ibadah kami. Welcome home. Ada? Bapak Ibu Saudara, boleh saya lihat tangannya yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Oke, rasanya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya berarti ya. Welcome home juga buat kita semua. Kita kasih tepuk tangan. Welcome home. Amin. Ya, dan ini waktu yang indah buat kita bisa memberi ya. Bapak Ibu Saudara, boleh kita siap-siap ya untuk kita sama-sama memberi. Namun kita akan berdoa bersama untuk pemberian terbaik kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman juga yang luar biasa yang kami terima pagi ini. Kami sadar bahwa begitu banyak yang bisa kami syukuri Tuhan. Kami tidak kekurangan apapun. Sebagai poin-poin ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Kau sudah berikan untuk kami nikmati bersama dengan keluarga kami sampai hari ini. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan pagi ini Bapa. Ajar kami untuk memberi makin hari makin baik, makin hari makin baik dengan sikap terbaik kami. Kami siap memberi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, ini kita akan set sometime Bapak Ibu untuk memberi. Yuk kita mulai persiapkan pemberian terbaik kita. Bisa via transfer, bisa juga via amplop persembahan yang kita sudah siapkan bagi Bapak Ibu Saudara di bangku kita masing-masing. QR code juga tersedia untuk kita bisa memberi. Oke. Ya, rasanya sudah ya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita mau say thank you dulu ya. Boleh kita bangkit berdiri dan berkata thank you volunteer. Yes, thank you volunteer. Thank you. Luar biasa. Luar biasa. Yes. Kita punya tim volunteer yang luar biasa militan ya Bapak Ibu ya. Dan kami juga mengundang setiap kita juga yang belum bergabung. Yuk kalau kita punya beban kita bisa melayani bersama juga ya. Terima kasih, boleh kembali duduk kembali. Dan minggu depan ya di tanggal 6 Agustus kita akan kembali bertemu di tempat ini untuk beribadah bersama. Ya, kita akan dilayani oleh Pastor William Uy. William Uy. Oke, dari ICC Bandung ya, kita siapkan hati kita juga untuk kembali bertemu dan menerima yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan via beliau. Dan berikutnya ada CDC Kids ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa beribadah, kita bersyukur ya. Anak-anak kita juga seharusnya bisa beribadah sama-sama juga ya. Kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kita diberkati dengan karunia yang khusus untuk melayani anak-anak kita. Dan anak-anak kita pun bisa bertumbuh dengan baik ya. Jam 9 pagi di setiap minggunya di gedung ini juga ya, secara onsite. Dan selanjutnya ada mesbah doa di setiap hari Senin onsite ya. Via Zoom, via Zoom jam 7 malam. Ya, kita mengundang Bapak Ibu Saudara juga untuk bisa bertemu via Zoom. Doa Kamis malam kita juga sediakan untuk kita semua. Ya, ini juga jam 6 sore ya, jam 6 sore di Ruko Sekretariat Pamoyanan. Kalau untuk Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, boleh tanya ke care share leadernya atau teman-teman terdekat kita ya, di mana tempatnya gitu ya, di Ruko Sekretariat Pamoyanan. Dan selanjutnya kita akan ada juga untuk doa Eros, ini bagi youth ya. Untuk teen dan youth jam 17 jam 5 sore di hari Selasa Selasa 1 Agustus. Sama ya, secara onsite juga di Ruko Sekretariat Pamoyanan. Nah,
Nah, ini juga satu hal yang luar biasa ya. 20 Agustus, siap-siap ya Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung atau belum pernah ikut di kelas Encounter Spiritual Journey. Kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut ya. Di sini udah begitu banyak rekan-rekan kita yang sudah pernah ikut. Nanti mungkin teman-teman ya setelah ini boleh sharing juga ke teman-teman yang belum pernah ikut buat pengalamannya masing-masing ya. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Namun bagi kita yang belum pernah, kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk join di kelas Encounter ini. Ini kelas yang luar biasa ya. Berbiaya ya, biayanya itu untuk buku ya dan juga untuk konsumsi kita senilai Rp50.000 ya. Nanti bisa tanya ke carousel leadernya atau tanya ke teman-teman carousel juga bisa. Oke. Dan selanjutnya ini yang dari tadi disebut juga carousel Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, kita mengundang untuk bisa mulai bergabung di usia kita masing-masing supaya nyambung tentunya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada banyak carousel yang tersedia sesuai dengan rentang usianya. Ya, carousel ibu pun ada, teen sama youth pun ada ya. Oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, nanti begitu kita selesai dari ibadah ini, sebentar kita akan selesai, jangan langsung pulang, kita set waktu sebentar untuk kita bisa kumpul dulu ya. Ngopi dulu, ngobrol dulu ya, untuk update kehidupan kita, juga cerita kebaikan Tuhan atau apapun ya. Oke, Bapak Ibu, dan kami mengundang untuk Pastor Naftali untuk boleh menutup ibadah ini dengan doa. Yes. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh mendengar pesan-Mu yang disampaikan oleh Pastor Tini, bahwa kami harus mencukupkan diri kami Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hal ini menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Biarlah tindakan kami muliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pastor Tini, biar Kau berkati beliau di dalam pelayanannya, keluarganya biar diberkati, biar dia semakin hari semakin serupa Kristus, semakin serupa Engkau, dan hidupnya memuliakan nama-Mu. Kami undang jemaat untuk mengangkat tangannya untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Mari kita berikan pujian. Haleluya.